Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Hanif. Saya akan mempresentasikan metode penelitian dengan judul penerapan model transformer untuk deteksi ujaran kebencian atau hate speech pada teks berbahasa Indonesia. Dengan diawali latar belakang penelitiannya yaitu perkembangan media sosial memudahkan penyebaran informasi, namun juga memicu maraknya ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Deteksi manual terhadap ujaran kebencian tidak efisien, mengingat volume data yang sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Dengan model transformer seperti Indobird, dinilai mampu memahami konteks bahasa Indonesia dengan baik dan efektif untuk klasifikasi teks termasuk dalam mendeteksi ujaran kebencian. Dengan rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana tahapan pemrosesan data teks berbahasa Indonesia yang efektif untuk mendukung deteksi ujaran kebencian menggunakan model transformer. Yang kedua, bagaimana arsitektur model transformer dapat diimplementasikan dan di-fine-tune untuk tugas klasifikasi biner ujaran kebencian pada teks berbahasa Indonesia. Yang ketiga, seberapa baik kinerja model transformer yang di-fine-tune dalam mendeteksi ujaran kebencian pada teks berbahasa Indonesia diukur dengan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Tujuannya adalah menerapkan tahapan pemrosesan data teks berbahasa Indonesia yang sesuai untuk deteksi ujaran kebencian, guna menyiapkan dataset yang optimal bagi model transformer. Yang kedua, mengimplementasikan dan melakukan fine-tuning arsitektur model transformer untuk tugas klasifikasi biner ujaran kebencian pada teks berbahasa Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model transformer yang telah di-fine-tune dalam mendeteksi ujaran kebencian pada teks berbahasa Indonesia menggunakan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, di dalam kajian keislaman, ujaran kebencian atau hate speech merupakan bentuk komunikasi negatif yang dilarang dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dengan landasan teori, NLP adalah cabang AI yang berfokus pada pemrosesan bahasa manusia oleh mesin. Salah satu penerapannya adalah klasifikasi teks seperti deteksi ujaran kebencian. Model transformer merupakan arsitektur deep learning dalam NLP yang mampu memahami konteks secara mendalam. Salah satu model yang berpengaruh adalah BERT. Indobird dikembangkan untuk menangani teks berbahasa Indonesia secara lebih akurat. Model ini sangat efektif untuk memahami konteks kalimat dalam teks informal seperti media sosial. Indobird terbukti efektif dalam deteksi hate speech. Indobird mengungguli LSTM dengan akurasi 91,3% dan fine tuningnya mencapai F1 score lebih dari 90% pada Twitter Indonesia. Selanjutnya adalah kajian terdahulu. Yang pertama ini adalah penelitian oleh Rahman dan Nurhadi pada tahun 2023 membandingkan kinerja model Indobird dengan
LSTM dalam mendeteksi ujaran kebencian berbahasa Indonesia. Hasilnya Indobot berhasil mencapai akurasi sebesar 91,3%, mengungguli LSTM dalam menangkap konteks dan makna ujaran kebencian pada teks informal media sosial. Yang kedua, penelitian lain oleh Fatmawati dan Prasetya pada tahun 2024 melakukan fine tuning Indobart menggunakan dataset Twitter Indonesia. Model yang dihasilkan menunjukkan F1 score di atas 90% menandakan kinerja yang sangat baik dalam mendeteksi hate speech. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan Indobart yang disesuaikan dengan domain pada spesifik dapat meningkatkan akurasi klasifikasi secara signifikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen komputasi. Model yang digunakan adalah transformer Indobart yang di-fine tune untuk tugas klasifikasi biner pada ujaran kebencian dan non-ujaran kebencian. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan dataset, pemrosesan teks, pembagian data, pelatihan model, dan evaluasi kinerja menggunakan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk tahapannya adalah yang pertama pengumpulan data. Dataset yang berupa teks ujaran kebencian berbahasa Indonesia dari sumber terbuka. Yang kedua, pemrosesan teks meliputi normalisasi, tokenisasi, scaffolding, dan penghapusan simbol atau tanda baca. Yang ketiga adalah fine tuning model menggunakan model Indobart yang dilatih ulang pada dataset tersebut. Yang keempat adalah evaluasi model. Kinerja dievaluasi dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk perangkat penelitian, di sini diuji dengan perangkat keras. Yang pertama itu dengan spesifikasi CPU-nya adalah Intel Core i7 dengan generasi 10 atau setara dengan minimal 6 core dan 12 thread. Lalu juga dengan grafik Nvidia GeForce RTX 3060 dengan memori GDDR6 12GB, lalu juga RAM-nya minimal 16GB DDR4, lalu untuk SSD-nya juga minimal 512GB. Untuk softwarenya yang dipakai adalah sistem operasi Windows 10 Pro atau Linux. Untuk bahasa pemrogramannya ini pakai Python versi 3.9 atau versi yang lebih terbaru. Lalu untuk IDE-nya memakai Jupyter Notebook atau Google Colab dan Visual Studio Code. Untuk framework-nya adalah PyTorch dengan versi 2 sekian atau TensorFlow versi 2 sekian. Untuk lokasi dan objek penelitiannya ini, lokasinya bersifat komputasional yang dilakukan di lingkungan digital, yaitu menggunakan perangkat pribadi peneliti dan layanan cloud seperti Google Colab. Dan untuk objek penelitiannya terdiri dari dua hal utama, yaitu teks berbahasa Indonesia yang telah dilabeli dengan ujaran kebencian dan model transformer Indobart yang digunakan untuk mendeteksi ujaran tersebut melalui proses fine tuning. Lalu ini adalah waktu dan rencana kegiatannya yang telah dikerjakan. Yang pertama itu kegiatannya adalah studi literatur dan perumusan masalah lanjutan. Lalu selanjutnya pengumpulan dan verifikasi dataset. Selanjutnya pemrosesan data, lalu pemilihan konfigurasi dan implementasi model. Selanjutnya pelatihan model transformer, lalu evaluasi kinerja model, dan yang terakhir penulisan laporan.
Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.